Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, Bapak akan melanjutkan penjelasan dari video kita sebelumnya, yaitu tentang jaringan komputer. Pada pertemuan sebelumnya, kamu sudah Bapak tugaskan untuk mencari definisi dari komponen pembentuk jaringan komputer beserta gambarnya. Maka, dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang topologi. Topologi ini mungkin istilah yang baru yang pernah kamu dengarkan, akan tetapi topologi ini sudah ada sejak pertama kali jaringan komputer itu ditemukan. Jadi topologi bahasa mudahnya adalah desain rancangan sebuah jaringan komputer yang menggunakan kabel maupun non-kabel, berarti tidak tanpa kabel, sehingga semua jaringan yang saling terhubung membentuk suatu pola. Oke ya. Jadi pola-pola ini yang nantinya bakal kita sebut sebagai topologi. Oke, langsung saja ke topologi yang pertama. Topologi bus. Kenapa namanya bus? Ya karena seperti susunannya seperti tempat duduk di dalam mobil bus. Dia berbaris ke samping dan setiap komputer itu terhubung dalam satu kabel. Jadi kalau seperti ini desainnya, jika di komputer pertama yang sebelah kiri ini kabelnya putus di sini, maka apa yang terjadi? Maka komputer yang pertama ini tidak bisa digunakan. Oke? Karena apa? Karena komputer ini terputus hubungannya ke server. Ini kita anggap server ya, yang nomor 2. Kemudian kita perhatikan di sini komputer nomor 3. 1, 2, 3. Komputer nomor 3. Jika kabel komputer nomor 3 ini terputus dari server, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah komputer 3 dan 4 tidak mendapatkan akses ke server. Maka dapat kita simpulkan untuk topologi bus ini dia rawan terjadi kerusakan, karena jika satu kabel putus, komputer lain akan terpengaruh. Oke ya. Namun apa kelebihannya? Kelebihannya adalah di sini jumlah kabel yang digunakan tidak begitu banyak. Cukup satu memanjang kabel seperti ini saja bisa menghubungkan banyak komputer. Itu pula kelebihannya ya. Kekurangannya, jika putus satu mati yang lain. Kelebihannya lebih hemat biaya. Oke ya. Itu dia penjelasan untuk topologi jaringan bus. Kita lanjut. Topologi jaringan ring di sini. Topologi jaringan ring ini dia membentuk seperti cincin. Oke. Kelebihannya di sini jaringan kabelnya lebih hemat lagi. Kenapa lebih hemat? Karena kalau umpamanya kabel komputer jaraknya nggak begitu jauh seperti ini, maka kabel yang dibutuhkan cukup 1 meter saja untuk sekitar dekat ini saja. Contoh yang di sini kabel warna hitam. Jadi kabelnya lebih pendek daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tadi kabelnya harus panjang kan? Ini harus panjang. Sedangkan ini kabelnya bisa putus-putus pendek. Jika kita hanya ingin menghubungkan 3 komputer, maka kabel ini kita hubungkan ke sini. Dan kabel yang di bagian sini kita hubungkan ke sini. Oke. Kabel ini kita hubungkan langsung ke sini. Jadi kabelnya lebih pendek. Kalau Bapak terapkan dari topologi bus, maka harus ada kabel panjang yang tidak putus-putus. Sedangkan ini kabelnya nggak harus panjang, cukup menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya, sehingga membentuk suatu ring. Tadi kelebihannya kabelnya lebih hemat. Kemudian perawatannya juga mudah. Kenapa? Karena kita cukup merawat satu kabel ini untuk komputer ini sama ini, nggak perlu pusing kita. Kalau kita mau merawat komputer yang ini, berarti yang kita perhatikan kabel yang ini sama yang ini.
lebih mudah merawatnya, mengawasinya juga mudah. Oke ya. Ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Kekurangannya adalah kalau kabel ini putus, ya kan? Kabel yang sebelah di samping server ini putus, ini belum tentu mati karena ini terhubung ke sini juga, ya kan? Akan tetapi kalau dua buah kabel ini putus, maka yang lainnya putus. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, kalau komputer ini mau mengakses data server, otomatis dia harus antri dulu sama komputer yang di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya, antri dulu. Setelah itu ada lagi komputer berikutnya, menunggu lagi, sehingga setelah menunggu agak lama baru bisa mengakses server. Kesimpulannya, kecepatan jaringannya agak lambat ketimbang topologi sebelumnya. Oke ya, itu topologi jaringan ring. Kalau gitu kita lanjut topologi jaringan star. Topologi jaringan star inilah topologi yang kita gunakan di lab CBT kita. Dan hampir semua orang menggunakan topologi star. Kenapa? Karena sekarang zamannya orang butuh kecepatan, kemudian orang butuh efisien, dan orang butuh kemudahan. Kenapa Bapak bilang dia efisien? Kenapa dibilang cepat? Karena di topologi star ini kita memerlukan alat bantuan. Kita perhatikan di bagian tengah sini ada yang namanya switch atau hub, oke ya. Jadi kalau kamu perhatikan, sewaktu kita belajar di lab CBT, di bagian belakang ada alat yang tempat berkumpulnya banyak ujung kabel. Maka itulah yang namanya switch. Jadi komputer 1 terhubung ke switch, komputer 2 terhubung ke switch, semua komputer terhubung ke switch. Jadi yang mengontrol semua aktivitas ini adalah switch. Jika komputer 1 ingin mengirim data ke komputer 2, maka switch lah yang langsung menghubungkan mereka. Oke ya. Jika komputer 4 mau menghubungkan data ke komputer 1, maka melalui switch juga. Ini switch menjadikan dia lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena yang lain nggak perlu antri. Switch inilah langsung yang mengatur kecepatannya tadi. Jadi yang lain nggak perlu antri, switch langsung dikasihnya cepat-cepat, giliran kamu langsung cepat, nggak perlu antri. Kemudian ada kelebihan, otomatis ada kekurangan. Kekurangannya di sini kabel yang dibutuhkan itu lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Karena setiap komputer harus memiliki kabel tersendiri yang terhubung ke switch. Kemudian untuk topologi star ini kita harus memiliki satu buah switch yang membuat adanya tambahan biaya tambahan. Oke ya, itu saja kelemahannya, biaya tambahan dan jumlah kabel yang panjang. Jika kabelnya makin panjang, otomatis membeli kabel lebih mahal lagi. Oke ya, kita lanjut topologi mesh. Topologi mesh ini adalah pengembangan dari topologi star tadi. Oke, hanya saja topologi mesh ini perbedaannya adalah mempunyai kabel yang lebih banyak ketimbang topologi star sebelumnya. Oke ya, kita lihat di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 komputer. Kalau ini umpamanya satu kabel putus, komputer lain tetap bisa melakukan pertukaran data. Kenapa? Karena kabelnya terhubung ke semua komputer. Oke ya, kabelnya terhubung ke semua komputer. Hanya saja di sini nggak perlu pakai switch. Oke, nggak perlu pakai switch. Jadi setiap komputer harus memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Harus memiliki 5 switch. Harus memiliki satu switch setiap komputer. Maka di jaringan ini harus memiliki setiap komputer memiliki satu switch. Berarti kalau kita hitung ada 6 ya. Berarti ada 6 switch yang harus disiapkan untuk jaringan ini. Biayanya lebih mahal. Oke ya. Kelebihannya lebih bagus karena kalau putus satu jaringan nggak akan terjadi masalah, tetap aman jaringannya.
itu aja kelebihannya, dan biayanya lebih mahal, itu kekurangannya. Oke ya, Bapak rasa sampai di sini videonya. Tugas kamu, carilah kelemahan dan kelebihan dari topologi jaringan. Oke, masing-masing cari sebanyak informasi sebanyak mungkin, buat di buku tulismu. Contoh kelebihan topologi ring ini, kelemahan topologi ring ini. Oke, apa-apa saja. Kemudian soal yang keduanya, apa-apa saja komponen yang harus disiapkan untuk tiap-tiap topologi. Contoh topologi ini ada server. Kemudian kamu carilah pengertian server. Server ini. Kemudian ada komputer ini. Jelaskan fungsinya dan cari bagaimana cara kerja topologi ring tersebut. Oke ya. Apa rasa sekian videonya? Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.